Oke cuy, balik lagi bareng gue di Cryptic Gaming. Oke. Nah, di video ini tuh kita ngelanjutin tahapan berikutnya setelah kita buat dasarnya dari JavaScript atau kanvasnya sebelum membuat dalaman isi gamenya gitu. Nah, di dalam game ini gue nanti pengen si dunia game kita itu luas. Selanjutnya gue juga pengen nanti nambahin kode, dimana kode itu nanti untuk mengatur tampilan Windowsnya atau jendelanya atau apa ya, atau layar kita, menyesuaikan layar kita. Jadi misal kalau kita ngebuka dari HP layarnya segini, terus dari komputer atau PC segini, jadi menyesuaikan gitu, bisa menyesuaikan. Jadi kodenya itu buat merintahkan untuk memberitahu si browser gitu ya, bahwa kita lagi ngebuka lewat HP atau komputer gitu, makanya dia bisa menyesuaikan itu. Nah selanjutnya gue mau masukin, ini adalah part paling seru sih menurut gue, karena kita bisa masukin file atau aset game kita ke dalam game kitanya. Gimana ya maksudnya? Masukin, kita punya aset game, terus kita masukin ke dalam gamenya kayak gitu. Ini adalah part yang paling seru menurut gue ya. Nah, kalian bisa ikutin aja ya kodenya tuh, yang gue buat ini nanti gue bikinnya agak cepetin ya. Karena ngetiknya tuh kan di HP kan, jadi susah banget kayak gitu. Makanya nanti gue cepetin aja kodenya. Kalian bisa ikutin aja ya. Oke. Ribet juga sih ngetik, apa tuh? Nah, oke guys. Jadi nanti video yang gua buat itu karena bakalan kepanjangan ya. Kenapa? Karena kodenya banyak ya. Jadi gua mau nyelesain kodenya dulu. Udah itu gua lihat nih, gua perbaiki apa yang salah. Terus udah tuh nanti gua langsung lihat hasilnya kayak gimana. Nah, di sini tuh gua udah ada di tahap terakhir ngodingnya ya. Jadi kalian bisa tinggal lihat aja tahap gua terakhir ngodingnya, kode terakhir yang gue buat kayak gitu. Apakah di sini ada kesalahan atau enggak kayak gitu ya. Oke. Dan ya, kode di awal kita buat tuh salah nih bagian fungsinya. Itu kan lihat perbedaannya, dan jadinya hasilnya gelap kayak gini, nggak bisa digerakin. Nah, akhirnya gua rubah kodenya. Setelah itu gua masuk ke tahapan akhir ngodingnya, yaitu action BTN, dimana nanti si analog dan hero nya, karakternya itu bisa bergerak kayak gitu. Gue nge-push ini semalaman, kodenya ya nggak banyak sih, sedikit, karena nanti kita update terus kan. Oke, nanti gue kasih salinan kodenya deh di deskripsi biar kalian bisa tahu nih, dan kalian bisa tanya-tanya ini kodenya fungsinya buat apa.
Jadi karena kodenya udah selesai, terus sejauh ini belum ada masalah gitu ya. Di sini gue mau nambahin aset gambarnya ke dalam gamenya itu. Caranya gimana? Kalian tinggal pergi ke titik 3 di pojok kiri itu tuh ya, di SPCK editor yang gue tunjukin deh nih. Setelah kalian masuk ke menu filenya, nah kalian pilih titik 3 yang ini, terus import berkas. Kalian pilih deh mau mana, gue pilih video ini sebagai contoh ya. Nah, nanti akan tampil ke sini, nah di bawah nih. Kalian bisa masukin di sini ya, kalian tinggal masukin aja. Udah gue tandain konfigurasi gambar ini ya. Nah, samain namanya itu, kalian pindahin namanya atau kalian masukin nama gambarnya yang udah kalian ekspor itu ke konfigurasi gambar ini. Harus sama ya, nggak boleh beda. Nah, kayak gitu. Jadi setelah kalian masukin aset kalian tuh apa yang terjadi? Ini dia hasilnya. Jadi untuk tampilan awalnya tuh kayak gini aja apa adanya karena kita belum masukin aset yang lain-lainnya. Jadi langkah selanjutnya apa? Nah oke cuy, langkah selanjutnya itu adalah kalian bisa masukin aset-aset kalian di dalam gamenya yang udah gue tandain ya. Kalian tuh harus sesuaiin masuknya di mana gitu. Kayak misal gue kan masukin hero nih atau karakter utamanya, gue masukin karakter utamanya tuh ya di hero itu ya. Kalian bisa ikutin aja sih gue nih, gue masukin kayak pohon, kalian bisa ikutin aja ya. Gue cepetin aja nanti videonya, video coding gue ya. Nah, nanti kalau kalian mau nih halinan JavaScript gua, kalian bisa komen aja ya. Nanti gua kasih halinannya. Nah, di sini tuh kita nemuin masalah nih. Di sini kan mapnya itu atau si lantainya itu nggak bisa kita lewatin. Kenapa? Ternyata gue salah naro. Makanya kenapa tadi gue bilang kita harus nyesuaiin nih naruhnya di mana. Gue naruhnya tuh di ini, jadi salah naruh gue, makanya nggak bisa dilewatin karena gue masang kode atau bikin kode buat aset yang padat gitu. Oke. Setelah gue perbaiki, setelah gue rubah, boom, jadinya gini. Hore, selamat. Oke cuy, setelah kita lihat ya, kita nemuin masalah baru nih. Wajar sih dunia coding itu emang penuh masalah kayak gitu. Nah, jadi masalah yang pertama itu di sini si karakter kita tuh sama pohonnya itu terlalu jauh, terus buat apa ya, kayak menghalangnya tuh terlalu jauh, kepadatannya tuh terlalu jauh, jadi kayak ngebuat kaku banget game. Terus masalah yang kedua itu gue di sini nemuin bug aneh, gambar aneh dalam game. Nah terus yang ketiga itu si lantainya itu, jadi karena gue salah gue kira tuh nanti si fotonya itu, si gambarnya yang gue masukin buat lantainya itu bakalan nyebar ke seluruh, ternyata bukan kayak gitu. Dia ternyata gambar satu dibikin banyak gitu, berapa lapis. Jadi gue mau nanti rubah kodenya dimana nanti si gambarnya itu, si gambar lantainya itu satu kayak diperluasin kayak gitu. Oke, next kita lanjut.